Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selalu memberikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menang telah memberikan kita membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam, dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman sekalian, kami dengan yang berkota Rizky Maghfirah, Nadia Fadilah dan Rahma Putri ingin mempresentasikan hasil presentasi yang berjudul kekerasan terhadap anak di rumah dan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kekerasan terhadap anak. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan Jadi, kalau kita melakukan kekerasan terhadap anak, akan berakibat timbulnya kesengsaraan anak atau penderitaan kepada anak. Yang dimaksud dengan secara fisik ialah sebutan yang berarti yang wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata, dan bisa juga fisik dilihat mental seorang anak. Dimaksud dengan psikis ialah kondisi mental seseorang. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pengaruh dalam lingkungan anak, pendidikan anak. Kenyataan psikis seseorang sangat berperan dalam menentukan kepribadian anak tersebut. Dan yang dimaksud dengan seksual ialah yang melibatkan organ tubuh lain, baik fisik maupun non-fisik. Dan penelantaraan, yang dimaksud dengan penelantaraan yaitu dicirikan oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Penelantaraan bisa berupa penelantaraan emosional seorang anak. Di situ termaksud ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan. World Health Organization tahun 2002 menyebutkan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak atau kelangsungan hidup anak atau tumbuh kembang anak atau martabat anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua tentang kekerasan terhadap anak menurut Suyanto. Yang pertama ada kekerasan fisik. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Sebagaimana kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan. Yang kedua ada kekerasan fisik ringan, seperti menampar dan perbuatan rasa sakit dan luka fisik yang tidak termaksud dalam kategori berat. Yang kedua ada kekerasan psikis. Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental seseorang. Bisa berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, penghinaan dan ancaman. Yang ketiga ada kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu merupakan istilah yang cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Jadi, yang dimaksud dengan kekerasan seksual bisa kita lihat yaitu berupa perbuatan merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh yang berakibat atau fisik termaksud yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Yang keempat ada kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu kondisi di mana seseorang dibatasi kebebasannya, diintimidasi, dan dikendalikan lewat hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Yang kelima ada kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak jenis ini mencangkup penelantaraan anak. Penelantaraan anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembangnya anak.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Yang pertama itu adalah pewarisan kekerasan antar generasi. Yang dimaksud di sini adalah itu banyak anak dia itu belajar kekerasan dari orang tuanya sendiri. Karena dari dia kecil hingga dewasa dia selalu mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Maka dari itu anak tersebut dia juga melakukan hal yang sama kepada orang lain, karena kan sifat orang tuanya itu turun-menurun kepada dia. Yang kedua, kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkapkan ke ruang publik. Nah, kekerasan terhadap anak itu bisa dapat dibagi dua, yaitu faktor karena internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor di mana anak tersebut dia tidak mau melaporkannya ke masyarakat, dia hanya cukup berdiam diri saja. Yang kedua, dan yang faktor eksternal itu emang dari masyarakat sendiri. Maksudnya masyarakat itu dia menganggap biasa kalau kekerasan itu dalam rumah tangga. Maksudnya mereka menganggap biasa kalau anak itu mendapatkan kekerasan dari keluarganya. Jadi mereka tidak mengopen. Yang ketiga, latar belakang budaya ataupun adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah. Nah, masyarakat itu selalu menganggap bahwa anak itu terdapat pada tangga terbawah. Jadi orang dewasa itu dia selalu melakukan kekerasan kepada anak kecil karena mereka anggap anak kecil itu dia tidak ada hak apapun, tidak ada hak untuk bersuara, tidak ada hak untuk protes, karena orang dewasa itu menganggap bahwa anak itu dia tidak ada hak untuk apapun gitu. Faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Faktor biologis ini akibat dari dorongan naluri atau bisa juga disebutkan dengan suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah faktor yang jika keinginan dia tidak tercapai atau terlambat tercapai, maka dia akan akan frustasi. Jadi jika dia frustasi maka dia akan marah ataupun membuat kekerasan. Yang ketiga adalah faktor sosial kultural, di mana di sini faktor ini adalah dia lebih berpengaruh kepada lingkungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat itu adalah faktor pencetus atau faktor tekanan. Nah, di sini faktor ini adalah dia itu bisa disebabkan karena dari luar maupun dari dalam. Misalnya kalau dari luar itu kayak serangan, dia terkena serangan fisik, kehilangan, kematian dan sebagainya. Sedangkan dari dalam itu dia itu seperti kehilangan rasa cinta, ketakutan terhadap penyakit, dan kehilangan ataupun putus hubungan dengan orang yang dia sayangi, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam pendidikan. Bisa juga disebut dengan faktor yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan terhadap siswa. Ada 4 faktor. Yang pertama, aspek dalam diri siswa. Hal ini adalah hal yang mengundang perilaku guru untuk melakukan tindak kekerasan. Misalnya, siswa kurang disiplin, tidak sopan kepada guru, tidak mengerti aturan, memberontak, berkelahi, ribut di kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini adalah dapat mengundang perilaku guru untuk melakukan tindak kekerasan. Yang kedua, aspek dalam diri guru. Yang dimaksud dalam aspek dalam diri guru ialah kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya sebagai alat pendisiplinan instan, sehingga siswa dapat berperilaku sesuai dengan harapan guru. Dan ketidaklayakan guru dalam mengajar dan mendidik. Hal tersebut guru minim dengan pendidikan, serta ketidakmampuan guru dalam mengelola emosi negatif. Guru tersebut cepat marah atau bisa juga tidak bisa mengontrol emosinya. Yang kedua, aspek dari sistem pendidikan sendiri. Yang dimaksud dengan ini adalah kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya karena terdapatnya relasi yang tidak seimbang antara guru dan siswanya.
yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi kultur hierarkis. Hierarkis adalah kumpulan atau susunan, sehingga muncul paham siapa yang struktur hierarkisnya lebih tinggi adalah yang kuat, sehingga siapa yang struktur hierarkisnya lebih rendah dialah yang lemah. Yang keempat, aspek dari kultur masyarakat. Yang dimaksud dengan ini adalah kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya banyak diakui oleh masyarakat sekitar di sekolah. Masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana guru mendidik. Jika pengakuan masyarakatnya yang baik, maka guru tidak akan melakukan tindak kekerasan. Begitupun dengan sebaliknya. Jika pengakuan masyarakatnya buruk, maka guru akan melakukan tindak kekerasan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, dari presentasi yang kami ialah kekerasan merupakan hal yang sering terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Kekerasan juga sering terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah. Bahkan dalam keluarga pun juga terjadinya kekerasan. Maka saat adanya pandemi pun kasus kekerasan terhadap anak meningkat. Kekerasan terhadap anak menyangkut kekerasan psikis, fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, serta kekerasan secara sosial. Dan faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga itu menyangkut hal-hal yang diwarisi. Sulit untuk diungkap ke ruang publik, yang mana anak menolak untuk diungkap hal kekerasan tersebut, serta latar belakang budaya yang mana anak ditempatkan di posisi yang terbawah. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.